gitu. Enak banget Kak Janja bilang mampus lah kau. Puas kalau di Instagram nih Kak. Kalau di TikTok gak bisa aku ngomong kayak gitu. Kalau di Medan biasa itu ngomong kayak gitu, mampus lah kau gitu. Ya kan, kalau orang udah pala kayak gitu di Medan. Kepala otak kau katanya. Bentar lagi dia kan jadiin si Kribo babu gue, mantan babu gue yang kawin sama Perwirong itu kan kerjasama tuh mereka. Nggak apa-apa, tunggu aja satu-satu, urusannya penting-penting dulu lah. Ending-ending nanti udah aku kumpulin semuanya itu. Kak, kamu sama Kak Fit sama-sama. Bukan gitu teknis perang di medsos bro. Bukan siapa berani kesatria siapa yang enggak. Kalau dia terang-terangan sebut lah bodoh lah dia. Betul lah. Orang kalau mau jadi influencer minimal kau baca. Kau harus baca mana yang kena delik, mana yang tidak gitu. Kalau gue ya berprinsip, gue walaupun sekuat apapun yang nge-backup gue nggak akan ceroboh. Kenapa? Sampai kapan backingan gue ini punya power? Gue mikirnya gitu aja. Alangkah lebih baiknya gue lebih cerdas ketika gue tidak pernah ditemukan deliknya. Kayak gitu. Ya, walaupun banyak orang yang cari-cari delik di perkataan gue itu. Pengacara-pengacara tuh banyak yang cari-cari mana cari-cari mereka. Ada yang bilang, ada lagi yang bilang, ini awas nih, lu giniin sini kibul, nanti gue laporkan, bisa berpotensi untuk dilaporkan. Gitu-gitu bahasanya. Gitu. Banyak banget yang mau jeblosin gue itu banyak. Nongkrong ya kan, cari-cari delik gitulah. Jujur aku ngefans kok sama Mami Online, tapi aku orangnya real aja. Yang harus dibenarkan, salah ya harus disalahkan. Iya nggak apa-apa, bagus. Tapi salah ucapanmu ketika kau bilang kalau orang berani itu harus menyebutkan nama. Justru dia bukan berani, justru itu namanya dia bodoh. Ya, bodoh. Kenapa? Kelihatan berani tapi selesai berbicara. Harusnya orang yang pintar itu orang yang bisa berbicara, bertahan, tidak menyebutkan nama, namun bisa memainkan nalar penonton untuk memahami siapa yang dimaksud. Begitu loh. Ya, karena di dalam pasal hukum tidak ada mempersalahkan nalar orang. Ya, ada yang bilang misalnya gini, misalnya Kudanil, ada nalar dari kalian, oh ini ya kambing, oh ini si kambing ini. Itulah hebatnya orang bisa memainkan nalar seseorang untuk mengetahui siapa yang dia maksud. Tetapi di pasal tidak ada hukumnya orang bernalar itu nalarnya benar, nggak ada. Nggak bisa ya kan. Kalau kalian pun ketik nama lengkap di bawah, ya kita tinggal bilang ya itu opini dari masyarakat, itu asumsinya gitu loh. Pasal asumsi nggak ada menurut gue. Ya kan, gitu loh. Gue bilang kacang panjang, nggak tahu netizen nalarnya kacang panjang itu misalnya namanya Dedi, ya kan. Terus yang ngomong kan bilang, aku kan ngomongnya cuman kacang panjang, iya tapi kan mereka mengarahnya ke situ. Ya itu nalar orang lah, mana bisa diatur pikiran orang, gitu loh. Besok kau bermasalah di IG, kau sebut nama musuhmu, kau coba sendiri undang-undang ITE Fodo. Ya benar. Nggak bisa sebut nama, justru bodoh namanya. Walaupun dipancing, nggak hebat lu. Kan sering tuh kayak gitu dari pihak lawan kan gitu. Nggak hebat lu, nggak berani lu, nggak sebut nama. Bukan masalah berani. Kau pilihannya apa pintar? Untuk apa berani tapi bodoh? Ya kan? Gitu loh. Aku pernah sebut nama langsung tapi ujung-ujungnya bukan. Bedakan ketika kau punya urusan langsung dengan itu orang, nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita menceritakan permasalahan orang lain yang dia bukan satu arah, ya nggak bisa lah. Kalau satu arah nggak apa-apa.
gitu. Makanya kalau jadi influencer amatiran, kita nggak amatiran aja bisa kepleset loh. Hati-hati. Gua aja kalau mau buat video itu, jangan kalian pikir itu spontanitas, enggak. Ku tonton dia 5-10 kali. Ada nggak ini yang membahayakanku? Mending aku ngomong nggak jelas, ambigu. Kayak gini, kayak gitu, terlihat bodoh dan brengsek itu lebih aman dibandingkan kau terlihat berani dan cerdas. Gitu loh. Kalau kau terlihat berani dan cerdas, selesai kau. Tapi kalau kau terus terlihat ambigu, brengsek, dan bodoh, masih selamat kau tuh. Gila aku liatnya, mau kelihatan bijak, jauhnya fodo. Ajari yang komen tadi kak, sekolah dia di USU, pauk kali longor. Karena nggak ada undang-undangnya ya. Yang dia mau ngelaporinnya apa? Mau ngelaporin apa dia? Diapain dia sama SS? Sampai jam berapa kalian semalam? Di mie Aceh itu enak. Gua mau buka mie Aceh guys di Bintaro abis lebaran. Apa? Jam berapa ya? Jam 3. Emang iya longor kali anak tadi. Otaknya pas masih nabung. Dia merasa dipersekusi. Persekusi ada undang-undangnya, tapi persekusi yang kayak mana? Kalau kau dimarah-marahin orang karena kau fitnah, ya cocok lah kau. Tapi gue nggak lihat ada penyentuhan ya. Gue lihat juga apa gue kurang komplit, nggak ngerti deh. Info kak, siap. Kak live di TikTok aja, nggak bisa kak. Di-banned aku sampai tanggal 19. Padahal nggak ada aku ngomong apa-apa pun. Sumpah, kayaknya aku harus ke kantor TikTok deh. Dikit-dikit benapas aja aku di-banned sama TikTok. Di Kemang. Namanya? Oh iya, dia ada 2 Kemang. Punya dia, yang pertama itu dia, yang di Bintaro ini cabangnya. Enak memang, mami suka kali itunya. Pancong. Bukan pancong, sangar. Disentuh juga tangan peng, tapi dongeng malah lebih parah ditolaknya. SS. Ya kalau sama-sama touching, ya kau nggak bisa lah ngelaporin dia. Kalau kau juga touching dia. Gitu loh. Kak aku nonton YouTube melihat anakmu nggak gagal kau bikin adonan. Macam pakai tepung ya kak. Aku pun sebenarnya nggak jeleknya, cuman hater saja yang bilang aku jelek. Nggak ada aku jelek. Pandai pula aku becantik-cantik kali pakai filter pakai mana-mana tuh nggak pandai pula aku. Si Bopeng nggak sentuh SS secara fisik, cuma ditahan supaya nggak keluar ruangan. Itu dibilang penyekapan. Penyekapan tuh bukan kayak gitu. Lebay juga binatang ini semua. Aku kalau ada yang pakai love farm aku untuk pembelaan kalian, mati-matian ku bela, betul. Banyak orang nggak tahu gue tuh punya love farm, tapi gue bukan pengacara di sana, gue founder. Cuman memang gue jarang promosikannya. Nggak ada yang make love farmku. Kalau enggak kan kusikat ku gas-gas sampai terjajar-jajar mereka. Apa namanya kak? Namanya Roni Zanza and Partner.
Namanya Roni Zanza and Partner. Ya. Aku berpartner juga sama law firm lain. Kawan-kawan pengacara itu. Makanya kadang nggak kuladenin kali orang-orang yang kak tolong bantu terus kok pakai pengacara lain. Kok kalau mau ku bantu pakai pengacara kami lah biar enak kami tektokannya. Ini enggak. Pengacara kau terus kau minta blow up-nya berarti aku mensukseskan kasus pengacara kau lah. Masalahnya ini bukan bayaran, masalahnya kau terima kasih lah. Orang bersuara ini nyerempet jurang ini. Jangan seenak-enaknya juga gitu. Ya kan? Makanya kadang-kadang orang, kak aku ada kasus ini, pas kutanya ada pengacaramu, ada katanya. Terus ngapain aku mensukseskan pengacara kau? Biarlah pengacaramu membayar influencer. Denger ya, jasa influencer tuh ada, tapi bukan meras ya, bukan meras. Mau pakai jasaku, iya. Berapa satu video tarif gue sekian, ya kan? Tapi kalau gue belum pernah gue. Gue emang ngebahas kasus sosial politik. Kalau pengusaha-pengusaha ini nggak ada. Makanya aku terlihat independen dan nggak bisa diatur kan. Dan maksudnya gue random aja gitu. Apa aja mau gue bahas gitu loh. Pandai kali Kak Janji. Cuma pengen ngomong, suka aku lihat cara ngomong sama ketawanya kakak. Iya kak. Bukan nggak mau gue ya. Gitu loh. Kecuali kampus advokasi hukum gratis, nggak apa-apa pakai lembaga gitu gratis gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau kasus harus ditengok dulu lah, kasus apa, penjahatnya siapa di sananya. Intinya kakak harus punya red card, takutnya kakak nerima uang besok dibilang pemerasan. Gua nggak pernah negosiasi uang atau ucapan terima kasih. Gue sampai detik ini belum pernah, nggak ada gue terima itu. Belum pernah gue terima rasa terima kasih dari orang, nggak. Gue nggak mau sembarangan lah. Nggak mau gue sembarangan. Cita-cita gue bukan jadi selebriti soalnya. Pedes banget lagi. Buset. Titip telur ayam kampung dong. Beno. Kakak anaknya berapa? 5 sayang. Mami titip telur ayam kampung lah. Telur ayam kampung itu yang putih itu ya? Iya, putih kecil. Oke. 2 kotak. GoPay Pak. Oke. 2 kotak ya. Oke. Enggak, nanti aja deh. Sekalian makan siang. Kakak suka masak? Suka lah. Suka masak. Pandai aku masak, Kak. Suka masak, cuman kadang nggak sempet, Kak. Tapi serumahku ini sampai anggota-anggotaku pun pandai masak orang ini. Si Jakira jago masak tuh. Jakira enak kali masakannya. Gak pernah telat saya lihat IG kakak, tiap buka langsung cari punya kakak. Makasih kak.
Sebenarnya kalau orang bilang gue nimbrung sana nimbrung sini tuh enggak. Berita yang sudah diberitakan gue reaction. Itu namanya bukan nimbrung sebenarnya. Ya nimbrung tuh kalau misalnya beda cara orang apa ya beropini dengan orang nimbrung tuh beda deh. Cuman masyarakat Indonesia ini tidak paham influencer itu cara kerjanya seperti apa gitu. Kalau kayak si Dugong itu nimbrung, kayak si Tante Tuwir artis tua itu nimbrung namanya. Kalau kayak gue enggak, gue buat ini enggak kayak gitu kecuali sama orang yang ada persoalan personal dengan gue baru gue kayak nimbrung gitu. Beb, aku suka gayamu slow cuek apalagi nanggapin si Nicky Bull. Kasus yang lagi viral sekarang masalah Teddy naik pangkat. Teddy naik pangkat, nggak apa-apa menurut gue. Nggak apa-apa menurut gue, ya. Kita harus tahu juga dia kerja dengan siapa. Setahu gue bekerjanya juga bagus. Kayak kita misalnya kita loncat direkomendasikan karena kinerja kita yang memang selalu capai target, menurut gue nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang ujuk-ujuk nggak ngapa-ngapain, nggak tahu kerjanya apa, tiba-tiba ini boleh kalian protes. Kalau gue Teddy oke. Gitu ya. My opinion. Gue lagi nggak mau terlalu bahas politik. Kenapa? Karena sensitif ya. Ada beberapa hal yang opini gue itu justru bertentangan dengan sebuah keterikatan yang seharusnya, keterikatan wadah yang seharusnya gitu. Beb, rokokmu itu merek apa? EC. Ini aku di sini nggak apa-apa kan? Kalau di TikTok di banned aku. Tapi gue nggak, kok enaknya kalau yang ini tuh, yang Apple Mint itu, kalau nggak diklik mintnya, dia kayak mild, kayak sempurna mild gitu loh. NM kicap kalau lawan Zanjabela, coba kalau lawan lebih lemah, udah diajar habis-habisan. Karena dia bingung kalau ngajar aku, kenapa? Aku ladenin dia tanpa aku takut apapun. Bargaining kasusku nggak ada, terus duitku nggak ada. Kalau dia mau minta 4 miliar sama aku, nggak ada duitku 4 miliar, mending aku kasih beli rumah 2 biji untuk anakku kan. Apain ku kasih dia, bulilah aku sampai tua, nggak apa-apa aku. 4 miliar, kalau gue diminta 4 miliar untuk bungkam, gue nggak punya omset yang mengganggu dengan bacotnya nggak ada, ya kan? Kalau kayak orang jualan yang omsetnya mungkin 10 miliar per bulan, iyalah keluar buang 4 miliar. Kalau aku nggak ada. Makanya dia itu akan membahas seseorang yang menguntungkan buat dia. Kayak dia perang sama anggun TikTok. Ya iya ada. Kenapa? Spender. Kalau aku nggak, TikTok aku nggak ada pun yang nge-give. Orang nge-give pun kadang-kadang aku bilang jangan. Kecuali orang tuh mau nggak apa-apa. Gitu loh, nggak aku cari kali tuh. Itu fakta. Kak, kok DJ Indah kasihan sama NM? Iya, beda-beda lah. Beda-beda lah. Nggak apa-apa lah, itu hak dia. Kalau gue nggak bisa disetir orangnya. Gue nggak bisa. Dan kalau untuk mereka-mereka ini, gue jujur ya, gue kalau NM sama Dugong, gue lebih jijik Dugong sebenarnya. Lebih jijik si Dugong gue sebenarnya. Ya karena fatal banget dia nyebarin inilah dengan alibi. Emang ini punya lo? Gue tahu dia bersekongkol dengan si Kribo mantan babu gue yang dikawinin sama Perwirong itu kan. Tunggulah satu-satu. Mereka lupa. Gue ini orangnya nggak pernah lupa. Tunggu, ku kejar sampai neraka. Betul. Tapi santuy aku, santuy. Iyalah cepu banget. Betul. Lebih jijik aku sama si Dugong daripada sama NM. Kadar jijiknya ya, walaupun sama-sama jijik gitu. Kalau Dugong ini udah kayak pengen umur hidup rasanya, betul. Betul, nggak ada yang menyenangkan. Terus kayak kau pun manusia bermasalah. Orang kalau mau jadi influencer itu satu syaratnya, jangan ada masalah. Jangan bermasalah. Itu aja. Host janganlah masuk neraka kak, ya pula. Dugong itu siapa? Dugong itu penyebas Kalibata. Hujan di sana kak? Enggak kak, belum kak, tapi kayak mendung-mendung gitu.
aku di dapur kayak gini ya, nampak kayak gini-gini karena memang kan dapurku ini kan sebenarnya bukan dapur dia, tapi dipakaikan aja ini biar aku nggak suka dapur ada di dalam rumah kan. Kan dulu kan aku nggak tinggal di sini nih. Nah, aku tuh saking cueknya sampai aku dihina-hina sama orang, dipikirnya aku tinggalnya tadi mana gitu. Betul. Saking cuek ya, padahal gue bisa aja pilih spot bagus banget, spot-spot di sini. Tapi enggak lah, kerjaan aku cari spot biar kelihatan apa sedikit, kecuali aku mau bahas hal-hal penting. Baru aku nanti pakai blazer, duduklah aku nanti di tempat yang ruang tamu lah, di mana lah kayak gitu ya kan. Gitu ceritanya. Dihina, katanya lu siapa, kau bisa baca nama aku Zanzabella, kok nanya kau siapa, padahal kayak si Dugong itu kau pun bukan siapa-siapa, binatang, bukan pun siapa-siapa dia, bermasalah pula lah hidupnya. Pinjol kau di mana-mana, sebes kau ngeri kali, jadi kurir pula kau lagi, mampus lah kau. Abis itu kau senggol orang, tamat lah. Dugong sekarang berseteru sama betul. Kawannya aja digitukannya. Mana ada orang kawan kayak gitu. Kalau udah nggak enak ya udah diem. Namanya pernah kawan. Kawan dekat. Yang kalau aku lihat dia pula yang ngangkat manusia itu kan. Manusia Dugong. Jangan lupa tumpengan, enggak lah, rugi gue tumpengan. Tapi kalau si Dugong sampai di penjerong, ku kasih karangan bunga. Ku tulis selamat ya Dugong, udah di penjerong gitu kan. Kayak gitu. Dari aku yang kau bilang ODGJ, mati kau. Ini dilaporin dia di Riau. Kena itu. Terlalu sepele sama orang. Posting-posting foto nggak disensor. Merasa itu. Dugong siapa kak? Dugong si Enong Kalibetes. Kalau udah kalah argumen, bawa agama, bawa anak, bawa keluarga, entah apa-apa dibahasnya, bawa fisik, itulah orang itu. SDM rendah, dibilang SDM rendah nggak mau. Di luar negeri nggak ada orang ngomong-ngomong agama orang, nggak ada urusannya. Kau yang masuk penjara pun di sana seimannya sama kau, tapi kau kayak gitu. Bawa agama, bawa hal-hal prinsip orang yang gak ada nyambungnya sama, gak ada korelasinya dengan pembahasan, dibahas. Itulah SDM rendah. Ya kan? Lagian kalau kau ngerasa kau masuk surga, gak usah kau pikirin aku masuk neraka. Aku masuk neraka panas sendiri kok. Gitu loh. Kalau bicara surga neraka, di setiap keyakinan ada surga nerakanya. Yang ini masuk surga dia, iya surga dia. Kau masuk surga, iya masuk surga versi kau. Dia masuk surga versi dia. Udah gitu aja. Ngapain dikait-kaitankannya sama gelar aku? Aku mau kayak manapun bentukku, gelarku gak bisa dicopot. Ya, gak bisa gelarku dicopot. Kalau kau udah terlahir aja kau gak punya gelar, sosok kau nyenggol gelar orang. Sok-sokan kau. Aku dapat privilege itu pula. Macam mana mau ku buang pun gak bisa. Baru orang ini yang suruh kok Tengku kok kayak gitu, Tengku kok kayak gitu, Tengku kok kayak gitu. Gak ada satupun asosiasi Tengku yang menggugat aku karena aku kayak gini kayak gitu. Gak belajar sejarah orang. Kesultanan itu sebelum kesultanan ada kerajaan. Dari abad ke abad itu keyakinan berbeda. Beb disambangi dia di Malang. Iya belum jenguk gue kak. Masih repot kali anakku gak ada yang jaga. Nanti aku pasti kesana. Gelar dia juga nggak bisa dibuang kak. Sebes muncung miring. Betul.
Cebes, baru tes narkoboy sama orang. Ku bilang sama dia, salah nggak kalau gue bilang gini, kau panggil BNN, suruh surati aku untuk dicek gitu loh, ya kan? Atau enggak pergi aku sama dia, aku pergi sama kau Dugong untuk ngecek rambut. Nah, biar ketahuan siapa yang pemakai, siapa yang bukan gitu ya. Aku memang nggak bisa narkocoy. Kenapa? Jantung aku ini kan punya prolaps katumitral dari lahir. Bukan karena gue baik, enggak. Semua yang doping gue nggak bisa. Makanya gue nggak pernah nginex, nggak pernah nyabu gitu loh. Bukan karena aku baik. Kalau minum aku. Minum kan bisa gue kontrol. Minum aku. Jadi kalau orang tolol goreng-gorengnya pakai buka botol bir, kok botol bir, whisky aja pernah aku posting kok. Kenapa memangnya? Dibuat orang-orang itu tabu, buat gue enggak. Kenapa? Enggak ada ngapa-ngapain. Enggak pernah pula aku kayak si Niki Bull mabok mukulin orang, enggak pernah aku kalau minum ada takanya untuk senang-senang diriku, enggak mukulin orang aku, enggak berantem aku, enggak pernah gitu loh. Jadi bedakan orang dengan lifestyle modern dengan tradisional itu berbeda, dan setiap orang boleh memilih lifestyle-nya. Kakak nggak tahu aja, dulu lebih parah kalau dia ngomong, asli lebih sering miring muncung dia kayak ada videonya, cobalah. Pengen juga ku reaction. Kata orang nggak penting, sebenarnya ngebahas dia itu nurunin grade gua, tapi ya udahlah ya kan. Kau kalau adu kasus aja, aku nggak pernah ketekong-tekong nyebes, kurir, cepu narkece, nggak pernah aku. Kakak stay di mana? Di Jakarta. Halo Koko. Di Jakarta gua. Di mana Kak? Di hatimu sayang. Kok kayak helikopter gitu bunyi mesin cuci itu. Puasa kok. Halo Softina. Beb, si Yeha sudah di... Yeha siapa? Yeha siapa ya? Aduh, kalau nama asli gue nggak tahu deh. Yeha siapa? Coba plesetin. Coba ganti huruf vokalnya. Coba tulis yang betul, lengkap, tapi ganti huruf vokalnya. Coba. Kakak kenapa bahas dia? Kayak nggak level kurasa. Betul, memang nggak level sayang. Nggak level kali. Ketinggalan aku live-nya. Filter Kak, nggak enak kali liatnya. Biarlah kayak anjing aku. Aku mau opel lah woy. Aku kesel juga dibilang orang ini hidungku bolong. Oh, Yoko ya udah ketekong. Aku dari dulu lihat memang fakta. Memang gue nggak mungkin ngomong hoax, itu nggak mungkin gue. Reputasi gue jatuh lah. Atau mungkin kalau gue nggak dapat fakta, mending gue diem. Kalian rentetkan aja apa yang aku ngomong. Memangnya aku ngomong di depan ahli kriminolog aja di iNews. Aku ngomong logik loh. Dan benar analisa gue kan. Peggy Setiawan salah tangkap kan. Gue debatnya dengan ahli kriminolog loh. Jadi aku nggak pintar, tapi aku tuh menganalisa hati-hati. Kak bagi-bagi gift lah, kayak mana? Aku tadi udah ngirimkan untuk Curiousnya yang ulang tahun pula. Udah habis lah duitku. Jangan OP udah cantik, udah mancung. Bukan, aku mau revisi hidungku yang ku gunting sendiri. Okai botai. Okai botai kena juga sebentar lagi. Takutku cantik kali aku laku pula aku nanti. Yap, Kak, harus sesuai fakta realita. Benar sekali, ya kan? Ngapain urus Niki Bull? Ngapain kurusin? Kuceboin dia gitu? Enggak lah. Ngerokokku kayak tukang beca dah banyak kali. Salah lapa om.
Apa nak? Adik nggak boleh ke belakang, mami lagi live. Tepung. Apa? Tepung. Tepung. Iya. Apa ya? Tepung. Tepung. Tanda akhir zaman kak. Senang aku lihat kakak kok. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Betul. Spill kak, beli di mana? Gue belinya di toko Mas Kohinyor Bali. Mendingin kakak kritik DPR biar seru. Siapa dewannya yang mau ku kritik? Coba. Siapa dewannya? Sebut fraksi mana? Cepat. Jangan sampai enggak ya. Nanti kalau aku kritik, kau jangan lah bilang aku kritik anggota dewan. Ya kan? Jangankan dewan, yang lain-lain pun ku kritiknya. Cuman hari ini gua nggak mau bahas politik. Kenapa? Menguntungkan buat sebelah pihak. Nggak akan kubiarkan itu ya. Udah tumpengan belum? Tumpengan kenapa? MA udah gua kritik. Udah gua kritik, dia nggak peduli aku dia siapa. Memang lemes sekali ku tengok kakak itu. Macam Botita kakak itu ku tengok, terindikasi Botita. Ya kan? Gini-gini. Nyinyirnya kayak mama-mama, sumpah. Bahas RUU TNI, enggak. Gua nggak mau bahas itu. Kenapa? Ada poin-poin yang gue memang suka. Udahlah kak, kritik dugong aja, dia sih paling berpower, kenal ini kenal itu. Alah, nggak ada dia kenal ini kenal itu. Ya kan? Nakita Mirjenong fanbase. Idong Sumbeng. Nggak apa-apa, ya. Junjungan kau, idola kau, idongnya masuk ke dalam. Paham? Ya. Kalau aku nggak mau ngeluarkan duit untuk bayar bazar ini, nggak mau, nggak penting aku. Dapatnya aku dukungan di jalur yang organik, dukungan jalur organik aku dapat, nggak harus ku bayar bazar ini, ngapain? Pemirsa akan menganalisa dengan nalarnya yang benar. Dukung juga nya, mereka banyak juga yang dukung aku tanpa ku bayar. Organik itu asli itu orangnya. Niki Bu lontai. Oh iya, kok kau fanbase tapi bilangin junjunganmu lontai? Yang betul aja lah. Kok kau bilang Nikiti lontai? Pendapat kakak tentang GH sering fitnah orang gimana? Gua nggak tahu dia fitnah apa enggak. Gua itu memang nggak pernah disenggol sama dia karena gue pernah DM-an baik dulu ya waktu gue berantem sama Nicky Bull gitu. Tapi untuk urusan yang kayak dia memposting urusan ini gue nggak setuju juga. Gitu. Idolamu mantai. Junjunganmu. Karena kau dukung bekantan. Junjunganmu didukung pasukan angin gak berwujud. Pasukan kentut. Kau malah masuk ke tempatku yang cuma nonton 48 orang. Rugi kali. Kau masuklah sana ke Bunda Korla yang nontonnya 18.000 ya. Cepat 24.000. Ngapain ke 46 orang kau datang? Ini bazarnya. Kau gak di briefing dulu ya? Mainnya caci maki fisik, nggak seru. Iya nggak seru karena aku tuh nggak jelek. Poinnya yang orang itu bilang itu idongku aja. Nggak pula terganggu dengan pergerakan percintaan, anjay. Sebelum kau junjung dia, kau google dulu dia. Bayarannya sedikit dia kak. Iya. Bazar SDM rendah, rate-nya pasti murah. Iyalah murah. Sumpah kalau jadi Nicky Bull itu capek lo aslinya, bukan main capek sama masalah. Iya bener.
Capek bukan main hidupnya, capek kawan. Pura-pura kerja setiap hari berdandan-dandan biar dibilang kerja. Mana ada dia kerja? Kayak mana dia kerja? Siang-siang udah berdandan. Kemana dia pergi? Kalian mikir nggak kalau dia berdandan pagi-pagi tuh? Hah? Kemana dia pakai hair stylist, pakai makeup artist? Kemana dia piginya? Coba. Culai kurasa. Aman ya medsos, gak ada yang berisik. Iya, jadi kalaupun ada yang berisik itu yang patut untuk ditonton gitu loh.